Judul tulisan opini saya ini tampak bombas. Bukan tampak sih, tapi memang. Cuma saya tidak sedang mengkampanyekan bacalek dari periode ini. Ada ironi di dalamnya. Itulah Indonesia hari-hari ini dan mungkin saja ke depannya. Entahlah, 5 tahun mendatang ini bikin galau. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, sedunia nyata dan dunia maya yang juga nyata. Kalau beda pilihan jangan baper, kalau baper jangan sama. Pemilu 2024, terutama Pilpres 2024 memang bikin galau. Tentunya bagi saya pribadi sebagai rakyat jelantah dan juga bagi teman-teman seiringan. Saya sadar akan ucapan-ucapan ngapain mikir yang ketinggian. Justru karena mimpi saya yang kerendahan. Bukan tentang diri sendiri karena saya bisa atasi mau ada presiden atau tidak, bahkan ada wakil rakyat atau tidak. Karena dua hal itu masih pangkal persoalan daripada pangkal jalan keluar masa depan Indonesia. Aldi Taher benar-benar jadi antitesis perjalanan politik Indonesia sejak 2014 kemudian 2019. Sebuah anomali. Tetapi Aldi Taher adalah fenomena jujur gabungan Gen Y dan Gen Z yang oleh Jokowi sering disebut bonus demografi itu. Namun berbeda dengan Jokowisme, melainkan dengan politik aliran yang justru mencolok marah tentang generasi transisi yang mestinya menjadi pendorong perubahan. Saya ingat ujar mentor senior yang mengakui reformasi 98 sebagai perubahan tanpa perubahan paradigma politik. Hanya aktor-aktor lapangannya yang berganti, isi kepala dan syahwatnya tidak. Puncak tragedinya isu-isu miring yang makin tegak lurus, berpindahnya Jokowi mania, Noel Ebenezer yang konon sempat hendak membentuk GP mania kemudian menjadi PS mania, dan sikap PDIP yang seolah bisu tuli. Jika PlayStation PS terbaru baru sampai seri 5, PS mania Noel adalah PS 08. Isian gerbongnya sangat mencengangkan dari Effendi Simbolon dan Budiman Sujatmiko dari PDIP hingga serangan siang bolong PS ke PSI sampai pada penghibahan kantor-kantor Partai Berkarya di beberapa daerah ke PSI. Partai Berkarya yang kita tahu dimodali Tommy Soeharto, bagaimana ceritanya bisa masuk ke PSI? Kita semua tahu Tommy Soeharto tetap konsisten untuk meraih kembali kekuasaan Soeharto. Tidak bisa ke permukaan, ya di belakang layar pun cukup. Untuk hal ini setelah baca tulisan Anton D.H. Nugrahanto mengenai PSI, dari awal hingga periode masuknya Ade Armando dan kemudian terjadinya perpecahan sayap-sayap Jokowisme di PSI, Joko TV, dan seterusnya. Munculnya para bacalek baru anak muda kalangan kampus mantan aktivis sungguh mencengangkan dan bikin bombong. Tapi kehadiran mereka yang mirip ideologi membuat kayak ampiang yang kacangnya betul-betul masih mentah. Beda jauh dibanding Rocky Gerung yang bisa guling-guling di lapangan bola dengan ketawa ketiwi bersama PS 08 dan Noel. Hal itu hanya menegaskan dalam settingan gerak dengan memposisikan Rocky sebagai filsuf, akademisi, pengamat politik. Padahal Rocky Gerung adalah juru bicara gerak-gerik Prabowo yang paling cerdas membuat manuver. Dan sepertinya cukup berhasil. Setidaknya di kalangan mahasiswa kampus, para aktivis tetap ada saja yang percaya gorengan Rocky Gerung, dari soal IKN, petugas partai, hingga soal ijazah palsu. Ketidakpercayaan yang menunjukkan penghinaan atas lembaga-lembaga negara yang melakukan verifikasi Jokowi ketika maju wali kota Solo, gubernur DKI, hingga 2 kali dilantik sebagai presiden. Puncak segalanya ialah munculnya spanduk di rumah pemenangan Prabowo. Di situ tersurat jelas ada Ikatan Aktivis 98. Mereka para pemain lapangan reformasi 98. Kini bunyi spanduk menjelaskan dukungan mereka kepada Prabowo sebagai Presiden RI pada 2004-2009. Bagaimana mereka bisa mendukung Prabowo yang dalam setiap renungan reformasi hingga Mei 2003 kemarin, nama Prabowo masih jadi kutukan mereka, senyampang menyebut-nyebut keterlibatan tim Mawar yang menghilangkan nyawa serta keberadaan teman-teman seperjuangan mereka. Sayangnya janjian obrolan dengan Raharjo Waluyojati tidak kesampaian hingga ajal menjemput terlebih dulu. Saya hanya ingin tahu perspektif politik Indonesia ke depan dengan melihat gerak-gerik politik mereka ini.
Ini generasi kreator, mediator, manipulator, atau tortor yang kotor lainnya. Sebagai korban penculikan tim mawar para kombatan Kopassus yang waktu itu di bawah komando Prabowo Subianto, Jati adalah diehard Anies Baswedan yang sejak Pilgub 2016 yang juga didukung oleh Gerindra Prabowo Subianto. Barangkali mereka aktivis 98 yang terikat atau mengikatkan pada ikatan dengan link kemenangan Prabowo itu sedang memasuki puber kedua. Yang masih di luar partai, apalagi di luar parlemen dan di luar kabinet, tentu revolusi belum selesai. Maka ketika Prabowo masih juga tetap nyapres, mungkin saja mereka ingin mengiringi sebagai sepasang harmoni. Sebagaimana nyanyian Leo Christie dalam nyanyian Tambur Jalan, dukung-mendukung dalam lipatan. Apalagi di dalam lipatan akan lebih berbahagia lagi kalau ada lipatan duitnya. Jangankan 40 miliar, 5-10 miliar sudah cukup untuk hidup mapan sampai 10-15 tahun mendatang sebelum ajal menjelang. Lupakan teriak-teriakan heroik tentang revolusi, tidak penting. Mendingan Aldi Taher sekalian culun tapi lebih otentik dan jujur. Hiduplah Indonesia. Esok hari tak perlu kau jawab kenapa. Esok hari tak perlu kau jawab kenapa. Esok hari tak perlu kau jawab kenapa. Esok hari tak perlu kau jawab senapan.